saya. Dan hari itu yang waktu kamu kirim barang ke Pelabuhan Ratu gitu 50.000 3 orang gitu kan, itu kamu pakai uang perusahaan. Lah salah ini nih di sini. Nah akhirnya saya ketemu, kayaknya ada yang miss deh di sini. Coba Cici tanyain sama Cici Cici sama Ko Joni. Kayaknya ada yang salah deh. Itu karena memang saya dikasih sama Ko Joni 3 orang itu 50.000. Nah nggak lama dia mungkin tanyakan, selang setengah jam dia chat lagi sama saya, dia minta maaf. Nah saya bilang di sini missnya Ci, saya bilang itu nggak nyuri, itu suruh Ko Joni. Mungkin Ko Joni nggak sampaikan sama Cici. Oh ya udah, akhirnya dia minta maaf, udah selesai saya kirim tuh screenshot itu sama kakak saya. Marah kakak saya kan. Nah saya bilang kakak tahu dari mana? Itu dari Cici ke Ibu Gembala. Tahu nggak? Itu uang yang saya nyuri. Yang nyuri itu saya disampaikan setelah ibadah. Jadi bukan bukan kakak saya aja yang tahu, semua jemaat awal itu tahu. Sakit nggak sakit? Nangis saya. Waktu itu marah saya. Kok gini pendeta, saya bilang. Nangis saya sampai sampai ngomong sama istri saya itu besok saya mau ke rumahnya. Saya udah menggebu-gebu hati itu, saya udah sakit. Kurang ajar kok pendeta begini gitu. Marah waktu itu. Sampai akhirnya malam itu saya cuma panas lah, nggak bisa tidur saya. Pokoknya saya besok pengen ke rumahnya. Terus saya akhirnya ya sabar, sabar. Masa calon pendeta kok kayak gini? Itu doang kata-kata istri saya sampai saya nangis. Saya bilang saya minta ampun Tuhan. Saya bilang saya udah marah, memang kecewa, saya sakit hati waktu itu. Dan sampai akhirnya saya minta ampun malam itu sama Tuhan. Tuhan, mau apa sih Tuhan ini dalam hidup saya, mau apa? Saya sampai ngomong di situ. Akhirnya udah tuh saya ngampunin, saya memang ngampunin, saya minta saya ngampunin di waktu apa doa itu, saya bilang Tuhan saya mau ngampunin, Tuhan mau ngampunin. Dan akhirnya udah tuh saya nggak ada komunikasi lagi, ya kakak saya juga udah puji Tuhan tuh baikan lagi kita hubungan itu, cuman gara-gara itu. Jadi dia setidaknya tahu gitu bahwa bahwa karakternya itu gimana ya, tapi kita tetap ngampunin gitu, kakak saya juga tetap ngampunin, tapi komunikasi kita udah baik tuh dari hal itu. Ya akhirnya komunikasi, dia juga kirim dari situ beberapa uang, kalau dia ada uang tuh lebih kirim saya gitu buat bantu saya sekolah gitu, buat bantu keperluan anak-anak, kita dipulihkan lagi. Nah selang itu kita udah tuh tahun saya udah mulai pendidikan ya, saya ibadah ya di Komsel itu. Waktu itu saya disuruh kesaksian tentang ini, tentang hal ini. Saya akhirnya kesaksian hal ini. Tiba-tiba leader saya bilang begini. Setelah saya kesaksian, ya saya kesaksian ini yang tentang kejadian saya bilang gini. Dia nggak ngerti, kamu belum ngampunin. Loh saya bilang saya udah ngampunin. Saya udah doain. Saya udah doain kok, tiap malam saya sama kakak saya doain kok mereka. Enggak, kamu belum ngampunin. Marah saya langsung pulang langsung pulang saya. Serius, saya nggak selesai ibadah, langsung pulang. Saya bilang kok di sini saya yang jadi korban loh, tapi kok orang kayak nyudutin saya kayak seolah saya yang salah gitu. Marah saya sama Tuhan, marah waktu itu. Saya beli rokok, padahal saya udah gak ngerokok, saya beli rokok waktu itu. Saya ngerokok, saya bilang. Kan kebetulan kan kontrakan saya itu di atas itu kan ada 2 lantai ya. Saya ngerokok di situ, di atas itu. Rokok, saya bilang Tuhan kenapa nangis? Saya bilang Tuhan kenapa sih kok di sini kok saya seolah-olah saya salah aja gitu kan. Mau apa sih Tuhan gitu. Dan apa benar Tuhan saya belum ngampunin gitu kan. Habis rokok tuh sebatang, akhirnya saya turun, saya ambil saat teduh, saya berdoa Tuhan. Saya tanya Tuhan, apa saya memang belum ngampunin Tuhan? Engkau tahu gitu. Apa benar saya belum ngampunin? Tiba-tiba dalam hati saya tuh ada yang ngomong, kamu memang belum ngampunin. Kamu memang belum ngampunin. Ternyata saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan mau saya ngampunin Tuhan. Berat ternyata ini Tuhan, saya ngampunin orang ini. Saya bilang itu kelihatan dari bagaimana awal itu ya, beasiswa dicabut, dari saya difitnah, saya jauh sama kakak saya, itu kelihatan semua. Itu kelihatan seperang roh saya, peperangan roh waktu itu. Tapi saya mau Tuhan ngampuni, saya mau ngampuni. Dan akhirnya setelah singkat cerita Tuhan laluin itu sampai saya bisa ke rumahnya. Saya berhenti tuh, sempat di jalan itu beli jeruk dulu kan, kita beli jeruk ya bun gitu kan, beli jeruk 1,5 kilo tuh waktu itu kan, buat ya bawa sambil bawa tentengan lah ya, nggak enak. Saya datang ke rumahnya, setelah datang ya di situ saya minta maaf sama om sama tante, dan dipulihkan, kita sana dipulihkan. Nah setelah kita bisa lewatin itu, panjang jalan itu saya nyanyi aja sama anak sama istri saya, Tuhan Yesus baik, damai sekali ternyata, ampun gitu kan. Nah di situ saya bersyukur sekali. Artinya Tuhan memang Engkau tahu ya,
karakter saya. Jadi Tuhan pakai mereka ini untuk bentuk saya. Saya bilang, karena memang saya kenal bahwa saya tuh baper. Saya baper, orang yang baper, terus terang. Saya baper. Saya mudah kesinggung. Saya sensitif sekali. Jadi mereka ini dipakai untuk bentuk saya supaya saya nggak jadi lagi orang yang baper. Dan saya di situ ngucap terima kasih sama Tuhan, terima kasih. Kalau saya nggak dibentuk, saya nggak akan ngelewatin ini Tuhan. Saya bilang. Jadi memang dibentuk Tuhan itu nggak enak ternyata gitu ya. Banyak nangis dan banyak kalau kita nggak mau balik lagi gitu. Mau balik lagi istriku itu. Tapi ya itulah ya. Apapun yang terjadi, artinya pesannya gini. Kita harus sepakat apapun yang terjadi Tuhan izinkan. Artinya di Roma 8 ayat 28 itu betul. Yang kita pilih itu memang kita rancangan Tuhan itu ada rancangan kebaikan. Amin. Kita orang-orang yang terpilih, artinya orang yang siap mau diproses. Nah waktu itu saya yakin diproses dan saya percaya Jadi, bahwa Yehuda, maksud lu ini maksudnya si bom harus siap diproses kan, itu maksud lu. Nah. Kan nggak usah panjang-panjang. ya, artinya Tuhan itu punya banyak cara Bunda untuk memproses kita. Jadi pada Betul. yang pertama kita harus lihat adalah diri kita. Apakah kita ini lagi diproses Tuhan atau tidak? Kita ditegur Tuhan itu bukan berarti Ya. Tuhan jahat, enggak, tapi Tuhan baik. Justru Itu bom di bawah. kita gitu loh. Bom dengerin itu bom dengerin. Si Jadi, bom di bawah. Dengerin bom. Pilihannya Bom harus belajar dari orang yang kecil ini. iya, Kan? pilihannya cuma dua Bunda. Pilihannya cuma waktu kita diproses Tuhan, artinya kita mau atau tidak. Pilihannya saya dua, mau atau tidak. Nah, sekarang kalau mau berarti kita harus siap dibentuk. Tapi kalau kita nggak mau, berarti kita jatuh dan kita balik lagi. Nah, itu Yes. pilihan. Iya, betul. Kemungkinannya Betul. itu aja. Jadi harus mau diproses. Tuhan baik kok. Baik, percaya. Iya, Walaupun betul. memang ini sakit ya, tapi ya percaya kalau kita koreksi diri kita akan menemukan kesalahan itu dalam diri kita. Percaya. Iya. Bom. Nah, itu aja Dengerin Bunda. itu bom. Ya, itu Kasihan tadi loh, aja ya. mau ditegur gitu ya, Udah mau ke Amerika. ditegur. Gitu. Iya. Ya itu aja dari saya yang bisa saya bantu. Iya, Turun ya. proses sebesar apapun, kalau kita mau dengan merendahkan hati, rendahkan hatimu gitu. Tuhan, apakah ini proses gitu untuk aku gitu? Itu jelas Tuhan akan menaikkan. Jadi seperti kasusnya Pak Bom ini apa ya? Maksudnya Pak Bom tuh harus bersyukur. Mungkin Tuhan akan pakai Pak Bom lebih baik lagi. Tapi yang jelas harus ada pertobatan kan gitu. Ya kan? Diproses, nggak mungkin Tuhan itu nggak sayang Pak Bom. Sayang. Karena di balik ini mungkin Tuhan mau pakai Pak Bom lebih hebat lagi. Tapi ya harus malu memang. Yang kau lakukan itu harus siap memang dibongkar gitu. Dan siap untuk apa? Minta pengampunan. Betul-betul bertobat gitu loh. Jangan mudah bilang kapan, hei kau bertobatlah kau. Kau sendiri gimana? Kau diproses. Malah enggak, hatimu enggak engkau taruh. Nangis sama Tuhan enggak? Gitu. Pasang kuda-kuda di mana-mana untuk siap menghantam. Seakan-akan kita ini yang jahat ke dia. Gitu. Kenapa dari awal dari timnya Reda pun itu sudah telepon ke sana. Betul ya Kak Reda ya? Mengingatkan supaya nanti kalau ada apa-apa tidak akan terseret namamu. Tapi malah apa? Malah diblokir. Yang di bawah ngetik mengingatkan dia. Kau sudah transfer ke Rudy Iskandar berapa? Malah diblok. Nah, itu kan berarti orang yang bebal ya. Orang yang tidak mau diingatkan gitu. Coba kalau mau diingatkan baik-baik, nggak akan seperti ini. Kita pasti mengingatkan dengan kasih kok. Kita anak-anak Tuhan, gitu. Yakin percaya, tidak akan dipermalukan. Kalau mau apa istilahnya? Oh iya, saya. Kalau istilahnya mau mau merendahkan diri. Betul. Iya, ini mungkin memang Tuhan pakai tim herder ini
Kalau kita sudah di kalau kita sudah dikatain tim herder, ya kita siap untuk menggigit kan begitu. Tapi kita pun menggigit nggak semau-maunya, enggak. Ada proses, ada aturannya, diatur. Oh harus begini, oh ini dulu, ada jalur-jalurnya, nggak sembarangan gitu loh. Saya rasa Kak Reda sendiri ini juga nggak gampang tidurnya nggak ini. Tidur nanti, oh cium-cium sama Pai tua, mikir lagi nih di tengah tidurnya, besok ini gua mau kerjain apa nih? besok ini gua mau berkata-kata apa nih? Gemes aku gitu. Isinya kan gemes aja, makanya aku seneng. Dia sekarang ketawa-ketawa itu. Aku nyanyi-nyanyi, dia ketawa joget-joget itu. Luar biasa. Astaga. Betul. Kalau untuk saya sendiri, Maitua. kalau aku sendiri, kalau sudah kalian ini sudah persiapan mateng-mateng untuk libas ini semua ya. Aku di bawah tuh kembut-kembut loh, sudah aku di bawah aja. Nanti kalau sudah santai-santai gini, is oke lah. Aku jadi dari penghibur aja gitu. Pokok yang penting main di bawah tanah aja kan gitu. Main cantik aja. Live akan berakhir dalam satu apa ini? Telah mendeteksi adanya ketidakaktifan. Maksudnya apa tidak aktif segitu di sini? Ada TikTok ini. Harus tidur kita kali ya, Kak Reda ya. Aduh. Ini ampun ini Bintang, Franco, terus ini nona cantik ini. Udah ini yang di Amerika masih siang ini, enak aja kita suruh nemenin dia. Yuk tidur yuk. Aduh, maaf Kak, maaf. Siap salah. Habis gimana waktu yang membedakan kita? Iya, enak aja kita suruh cuap-cuap, dia tinggal lempar-lempar gift gitu. Aduh, mau enaknya aja ini. Tapi terhibur loh, Kak Ekner punya suara, aduh luar biasa. Nggak nyangka loh ternyata kita ada artis yang luar biasa. Loh, pokoknya herder ini komplit ini. Itu apalagi Kak Mawat sama Kak Francisca itu kalau sudah mulai maju. IBI Mekarsari